Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin roti unyil. Ini rasanya tuh 11-12 sama roti unyil yang merek terkenal itu ya teman-teman. Pokoknya ini aku rekomendatin buat teman-teman coba resep yang satu ini karena ini beneran enak dan sampai 3 hari pun ini masih empuk banget ya. Pokoknya ini wajib banget dicoba. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan-bahannya, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, masukkan gula pasir, ragi instan, lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Nah, yang terakhir aku mau tambahkan 120 ml susu cair dingin ya. Kemudian ini aku mau mixer dengan speed yang paling rendah, cukup sampai tercampur rata atau setengah kalis. Di sini aku gunakan mixer dengan speed yang paling rendah terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau sudah tercampur kayak gini, matikan dulu mixernya. Kemudian masukkan margarin atau butter sebanyak 50 gram. Lalu tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian ini aku mau mixer kembali, uleni menggunakan mixer dengan speed yang paling tinggi sampai kalis elastis. Nah, kalau adonannya sudah mulus seperti ini berarti adonannya sudah kalis elastis ya. Lalu matikan mixernya. Nah, di sini tanda adonan yang sudah benar-benar kalis elastis. Kalau adonan ditipiskan seperti ini, dia tidak akan mudah robek. Kemudian adonan mau aku bulatkan, selanjutnya mau aku istirahatkan selama 15 menit. Jangan lupa untuk bagian atasnya ditutup menggunakan plastik supaya adonannya tetap lembab dan tidak kering ya. Nah, setelah 15 menit adonannya didiamkan, ini adonannya sudah sedikit mengembang dan adonan mau aku pindahkan ke meja kerja. Kemudian adonannya mau aku bagi-bagi. Di sini aku sudah siapkan timbangan. Aku mau bagi masing-masing itu 10 gram ya, teman-teman. Menurut aku ini ukurannya itu sudah cukup ya. Jadi tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil karena kan memang ini aku bikin roti unyil ya. Dan menurut aku untuk 10 gram itu cukup. Nah, ini ditimbang masing-masing 10 gram sampai selesai. Kalau semua adonannya sudah ditimbang, kemudian ambil satu adonan lalu bulat-bulatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini aja supaya lebih mudah. Nah, lakukan hal yang sama, bulatkan adonan sampai semuanya selesai. Kalau semua adonan sudah ditimbang, jangan lupa ditutup menggunakan plastik untuk adonan yang masih menunggu ya. Nah, ini udah mulai aku bentuk. Untuk bentuk sebenarnya sesuai selera teman-teman aja, mau bentuk ataupun isiannya sesuai selera ya teman-teman. Di sini yang pertama aku bentuk seperti ini aja untuk isian pisang dan juga keju. Kejunya ini aku potong panjang-panjang ya. Nah, untuk yang kedua ini aku isiannya sosis dan keju yang aku potong-potong ya teman-teman. Untuk sosisnya harusnya pakai yang warna merah karena di sini agak susah cari sosis yang berwarna merah, jadi aku pakai sosis cocktail Kanzler ya. Nah, untuk selanjutnya di sini rasa mesis dan juga keju. Nah, ini mesisnya ditabur aja seperti ini, kemudian di atasnya diberi keju parut, lalu digulung dan direkatkan untuk sambungannya ya. Kemudian ini dipotong dua, jangan sampai putus dan dibelah seperti ini. Tuh, hasilnya cakep ya. Nah, lanjut lagi untuk yang bentuk lainnya. Di sini aku pipihkan dulu, kemudian beri isian. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai sosis ya teman-teman. Jadi ini dipotong dua, memutus dan dipotong dua lagi, jangan sampai putus. Kemudian dibentuk seperti ini. Gampang banget ya. Untuk bentuk pokoknya sesuai kreasi teman-teman aja mau gimana dan mau toppingnya itu apa. Karena untuk varian roti unyil itu memang banyak banget variannya, apalagi untuk roti unyil yang di cabang Bogor itu ya, itu benar-benar variannya itu banyak banget. Nah, untuk yang pisang coklat ini aku bentuk seperti ini. Kemudian selanjutnya aku mau bikin yang untuk isian pisang keju. Kalau teman-teman mau
ukuran roti unyilnya itu agak besar, teman-teman bisa gunakan dough 15 gram ya. Tapi karena memang ini kita bikin roti unyil, jadi memang aku bikin dough 10 gram. Menurut aku itu sesuai ya dengan namanya roti unyil, dan makannya pun enak satu kali hap gitu ya teman-teman, jadi tidak terlalu besar. Nah, ini lanjut dibentuk semua ya roti unyilnya dengan berbagai macam bentuk dan isian sesuai kreasi teman-teman. Nah, ini dia hasilnya roti unyil setelah dibentuk. Untuk satu resep ini menghasilkan 50 pieces roti unyil. Wah, lumayan banyak ya teman-teman. Tuh bentuknya beda-beda, lucu dan imut. Nah, ini aku mau diamkan sekitar 30 menit. Jangan lupa bagian atasnya ditutup ya. Nah, setelah 30 menit ini rotinya sudah setengah mengembang. Kemudian bagian atasnya aku mau olesi dengan susu cair. Teman-teman juga boleh ditambahkan 1 butir kuning telur ya untuk olesannya, tapi di sini aku cukup menggunakan susu cair aja supaya modalnya juga tidak terlalu banyak kalau untuk dijual ya. Nah, setelah diolesi dengan susu cair, ada bagian-bagian yang aku mau beri topping oregano dan keju parut, dan ada juga yang aku mau taburi dengan wijen bagian atasnya. Untuk topping ini sesuai kreasi teman-teman lagi ya, mau bagaimana. Nah, kemudian kalau sudah diberi topping, rotinya mau aku diamkan kembali sampai mengembang 2 kali lipat sekitar 30-45 menit. Lalu kalau sudah mengembang, rotinya mau aku panggang di suhu oven 200 derajat Celcius, api atas bawah, panggang selama 6-7 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Usahakan panggangnya itu jangan terlalu lama supaya tekstur rotinya itu tidak kering. Nah, setelah 7 menit dipanggang, ini udah matang dan langsung aja keluarkan dari oven. Nah, ini setelah keluar dari oven, Masya Allah cantik banget dan bagian atasnya itu matang merata ya. Untuk bagian pinggir ada beberapa roti yang mungkin tidak terlalu kena bagian api atasnya, jadi kurang agak coklat ya. Nah, dalam keadaan masih panas, ini langsung aja rotinya kita oles-oles menggunakan margarin atau butter supaya bagian atas rotinya itu tetap lembab dan tidak kering ya teman-teman. Dan rotinya itu menjadi mengkilap seperti ini, jadi hasilnya itu lebih cakep. Nah, ini dia hasilnya setelah dioles margarin tuh jadi lebih lembab dan lebih cakep tampilan rotinya ya. Pokoknya ini aku rekomendasin satu resep ini untuk teman-teman, wajib coba karena ini beneran enak, aku nggak bohong. Ini tahan sampai 3 hari ya, dan hari ketiga pun ini rotinya itu tetap lembut dan lembab banget. Asalkan teman-teman panggangannya itu pas, jangan terlalu lama, pasti tekstur rotinya itu akan tetap moist banget ya setelah 3 hari. Untuk penyimpanannya sendiri cukup simpan di wadah tertutup atau bisa pakai plastik OPP ya. Untuk harga jual teman-teman sesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan. Tuh kita lihat bagian bawahnya tuh seperti ini ya. Untuk bagian bawahnya itu tidak gosong ataupun tidak terlalu coklat. Ini matangnya itu pas banget menurut aku karena tekstur rotinya itu beneran lembut, empuk dan moist banget. Tuh cakep banget ya teman-teman, matangnya itu merata dan ini beneran enak dan empuk banget. Kalau teman-teman mau jual, aku sarankan jangan jual per piece ya, tapi mungkin teman-teman bisa jual per 10 piece atau per 20 piece supaya untungnya itu lebih kelihatan ya. Tuh ini mau aku coba. Ini aku coba yang isian pisang coklat. Tuh kelihatan dari warna rotinya, dari tekstur seratnya ini kelihatan lembut banget ya teman-teman. Rotinya itu beneran lembab dan gak kering sama sekali.
gitu. Ini beneran enak buat cemilan, buat bekal ataupun ide jualan bisa banget ya. Nah, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang mau coba, jangan lupa kirimkan recooknya ke Instagram aku ya. Nah, mungkin sampai di sini video dari aku. Buat teman-teman yang suka dengan video aku dan sudah menonton video aku, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih.